Tidak semua performa kuat langsung diumumkan ke publik. Sebagian hanya terbaca di lembar data. Dalam sesi tes JRS, Veda Ega Pratama dinilai menunjukkan adaptasi yang cepat terhadap setelan motor dan kondisi lintasan. Ia tidak mencatatkan satu lap sensasional yang mencuri perhatian media, tetapi justru memperlihatkan konsistensi waktu putaran yang stabil. Dalam konteks pengembangan pembalap muda, konsistensi ini seringkali lebih bernilai daripada kecepatan puncak. Beberapa pengamat menyebut bahwa pendekatan Veda terlihat matang. Ia mampu memberikan umpan balik teknis yang jelas, sesuatu yang tidak selalu dimiliki pembalap seusianya. Bagi tim, kemampuan membaca motor dan lintasan merupakan indikator kesiapan untuk level yang lebih tinggi. Tes tertutup seperti ini juga menjadi ajang evaluasi sikap kerja. Cara pembalap merespons perubahan setelan, menghadapi masalah teknis, dan menjaga fokus menjadi catatan penting. Dari sisi ini, performa Veda dinilai positif. Namun perhatian yang muncul tidak hanya datang dari dalam lingkungan Honda. Dan disinilah dinamika mulai berubah. Perhatian di pedok jarang muncul karena satu kebutuhan. Setelah tes JRS, nama Veda mulai disebut dalam percakapan internal di luar lingkaran timnya. Bukan sebagai rumor sensasional, melainkan sebagai catatan pengamatan. Dalam dunia balap, sinyal seperti ini seringkali muncul lebih dulu sebelum berita besar terangkat ke media. Pengamat menilai bahwa kombinasi usia, konsistensi, dan sikap kerja membuat profil Veda menarik. Ia berada di fase transisi yang krusial, di mana potensi mulai bertemu dengan kesiapan teknis. Inilah fase yang sering menjadi titik masuk bagi tim lain untuk mulai mengamati. Paddock bekerja dengan cara yang sunyi. Tidak ada pernyataan terbuka, hanya diskusi kecil, perbandingan data, dan pertanyaan-pertanyaan awal. Namun ketika satu nama mulai berulang kali muncul, itu menandakan sesuatu. Dan salah satu tim yang disebut-sebut mulai memperhatikan, dikenal memiliki reputasi agresif dalam mencari talenta muda. Ketika satu tim dikenal agresif mulai disebut, spekulasi hampir tidak terhindarkan. Dalam beberapa laporan media dan diskusi Paddock, muncul spekulasi mengenai ketertarikan dari KTM. Tim ini dikenal berani mengambil resiko pada pembalap muda dengan potensi besar. Meski tidak ada konfirmasi resmi, sinyal-sinyal kecil mulai dibaca oleh pengamat. Penting untuk dicatat bahwa dalam dunia balap, spekulasi semacam ini tidak selalu berarti negosiasi aktif. Seringkali ini adalah fase penjajakan, membaca situasi kontrak, dan menilai respons tim pemilik pembalap. Namun justru spekulasi inilah yang membuat posisi Veda menjadi sensitif. Ketika perhatian dari luar mulai muncul, tim asal biasanya harus mengambil sikap. Dan dalam kasus ini, sikap Repsol Honda terlihat jelas. Menahan membalap seringkali berarti melihat masa depan yang belum terlihat publik. Repsol Honda dikenal sebagai tim yang berhati-hati dalam mengelola talenta muda. Mereka jarang melepas pembalap yang dianggap memiliki nilai strategis jangka panjang. Setelah tes JRS, sikap tim ini dinilai semakin tegas. Pengamat menilai bahwa Honda melihat Veda bukan hanya sebagai hasil jangka pendek, tetapi sebagai bagian dari rencana pengembangan berkelanjutan. Investasi waktu, sumber daya, dan program pelatihan menjadi pertimbangan besar. Dalam konteks ini, melepas pembalap ke tim lain bisa berarti kehilangan aset yang sedang dibentuk. Oleh karena itu, keputusan untuk menahan seringkali bukan soal menutup peluang, melainkan mengendalikan arah karir agar sesuai dengan visi tim. Namun, keputusan seperti ini tidak selalu mudah bagi semua pihak. Tidak semua konflik terjadi di depan kamera atau lewat pernyataan resmi. Situasi seperti ini menciptakan tarik-menarik kepentingan yang halus. Di satu sisi ada peluang yang mungkin terbuka, di sisi lain ada komitmen pengembangan yang sedang berjalan. Pembalap muda seringkali berada di tengah dinamika ini. Bagi Veda, fase ini adalah ujian kedewasaan. Keputusan tidak hanya berdampak pada satu musim, tetapi bisa menentukan arah karir bertahun-tahun ke depan. Dalam dunia balap, timing seringkali sama pentingnya dengan bakat. Pengamat menilai bahwa posisi ini menuntut kesabaran dan kejelasan komunikasi. Tidak semua peluang harus diambil dan tidak semua penahanan berarti pembatasan. Namun dampak dari situasi ini mulai terasa lebih luas. Setiap keputusan hari ini akan menjadi konteks bagi langkah berikutnya. Jika Veda tetap bertahan, ia memiliki kesempatan untuk berkembang dalam sistem yang sudah mengenalnya dengan baik. Stabilitas ini bisa menjadi keuntungan besar. Namun di sisi lain, ketertarikan dari luar menunjukkan bahwa nilainya di pasar sedang naik. Pengamat menilai bahwa apapun keputusannya, fase ini menandai perubahan status. Veda tidak lagi sekadar prospek, tetapi mulai diperlakukan sebagai aset yang diperebutkan secara strategis. Dan disinilah publik mulai ikut bertanya-tanya. Tidak semua pembalap muda memicu diskusi sebesar ini. Kombinasi hasil tes,
Timing dan dinamika tim membuat kasus ini menarik perhatian. Bukan karena drama terbuka, melainkan karena banyak hal terjadi di balik layar. Publik melihat potongan kecil, sementara keputusan besar sedang dipertimbangkan. Situasi ini mencerminkan bagaimana satu tes bisa membuka bab baru dalam karir seorang pembalap. Kadang satu tes tidak memberi jawaban, justru memunculkan arah baru. Hasil tes Jerez Desember 2025 bukan sekedar catatan teknis, ia menjadi pemicu diskusi, spekulasi, dan penilaian ulang. Sikap Repsol Honda yang enggan melepas Veda Ega Pratama menunjukkan bahwa tim melihat sesuatu yang belum sepenuhnya terlihat publik. Sebagai laporan, kisah ini bukan tentang kepastian pindah atau bertahan. Ini tentang momentum, timing, dan bagaimana satu sesi tes bisa mengubah cara dunia balap memandang seorang pembalap muda. Tidak semua momen penting dalam dunia balap datang lewat kemenangan, sebagian justru lahir dari sesi yang nyaris tak disorot publik. Hasil tes Jerez Desember 2025 menempatkan Veda Ega Pratama dalam situasi yang berbeda dari sebelumnya. Bukan karena satu catatan waktu yang sensasional, melainkan karena rangkaian indikator yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang terbiasa melihat data, sikap kerja, dan potensi jangka panjang. Dalam konteks ini, tes tersebut tidak memberi jawaban pasti tentang masa depan, tetapi membuka arah baru dalam pembicaraan pedok. Sikap Repsol Honda yang memilih untuk tidak melepasnya memperlihatkan satu hal penting. Tim ini melihat nilai yang melampaui hasil sesaat. Dalam dunia balap modern, keputusan semacam ini jarang diambil tanpa pertimbangan mendalam. Investasi pengembangan, kesinambungan program, dan visi jangka panjang seringkali menjadi faktor yang tidak terlihat di permukaan. Menahan pembalap muda bukan selalu soal membatasi langkah, melainkan soal menjaga arah agar tidak terlalu cepat berubah. Di sisi lain, munculnya spekulasi ketertarikan dari tim lain juga menunjukkan bahwa posisi Veda telah bergeser. Ia tidak lagi hanya dipandang sebagai prospek yang sedang belajar, tetapi mulai diperhitungkan sebagai aset yang memiliki nilai strategis. Fase seperti ini merupakan titik krusial dalam karir banyak pembalap. Beberapa berkembang pesat karena keputusan yang tepat, sementara yang lain tersendat karena langkah yang terlalu terburu-buru. Bagi publik, situasi ini mungkin terlihat sebagai tarik-menarik antar tim. Namun dari sudut pandang jurnalistik, ini adalah gambaran tentang bagaimana dunia balap bekerja di balik layar. Keputusan besar jarang diumumkan secara terbuka. Ia dibentuk lewat diskusi sunyi, evaluasi panjang, dan pertimbangan risiko yang tidak selalu sejalan dengan ekspektasi penonton. Yang jelas, tes Jerez telah mengubah cara banyak pihak memandang posisi Veda Ega Pratama. Bukan sebagai cerita sensasional tentang pindah atau bertahan, melainkan sebagai fase transisi menuju level berikutnya. Apapun keputusan yang diambil ke depan, momen ini akan dikenang sebagai titik ketika kariernya mulai dibicarakan dengan nada yang lebih serius. Dan disitulah pertanyaan terbesar tetap menggantung. Apakah menahan berarti mempersiapkan sesuatu yang lebih besar, atau justru menjaga langkah agar tetap terkontrol? Dunia balap belum memberi jawabannya. Yang pasti, sejak tes Jerez itu berakhir, perhatian terhadap setiap langkah berikutnya tidak akan pernah sama lagi.